waktu ditanya, ini kan sepertinya kredit mau diberikan kepada Petrus. Wah, luar biasa orang ini. Iya, iya. Dia bisa sembuhkan. Saat kita sudah melakukan sesuatu yang bagus, sesuatu yang luar biasa menurut pandangan orang sudah terheran-heran, kita bukan malah sombong. Oh iya, saya jago. Kan waktu kelegaan. Jadi waktu kelegaan ini kalau di Perjanjian Lama itu sering disebut dengan tahun Yobel. Oh, ya oke. kan, masa kasih karunia. Dosa-dosanya. Wah, ternyata waktu gue sukses banyak yang gue tinggalin. Dia mulai berdoa, dia mencoba meninggalkan kesalahan-kesalahannya. Dan memang walaupun masalah itu nggak langsung terselesaikan, sampai sekarang masih ada masalah, tapi dia bilang saya ada kelegaan yang luar biasa. Betul, betul. Kelegaan yang luar biasa. Halo, selamat datang kembali di acara kita pada hari ini, Care Group, We Share, We Care. Dan seperti biasa, di hari ini kita akan mempelajari Alkitab bersama-sama. Dan di sini Anda ditemani oleh saya, Ziko Pakpahan, asalnya dari Manggarai, dan dengan sahabat saya. Saya Antonius Saperinus dari Kebun Jeruk. Oke, tapi sebelum kita lanjut di acara belajar Alkitab kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan yang Maha Besar, yang pencipta langit dan bumi, sekarang pada hari ini kami akan mempelajari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan menurunkan Roh Kudus-Mu kepada kami agar kami bisa mempelajarinya dengan baik dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, sekali lagi saya mengucapkan selamat datang kepada teman-teman, ibu-ibu, om-om, tante-tante yang akan belajar bersama dengan kita pada hari ini dalam acara Care Group, We Share, We Care. Dan seperti biasa ya, program kita ini kita bikin supaya Anda juga bisa mengikutinya di rumah. Dan kalau perlu Anda juga bikin belajar Alkitab bersama seperti ini di rumah. Nggak susah. Dan nanti kita akan belajar bersama-sama, semoga Anda bisa juga membuka Care Group, KPA, Komsel, atau apapun namanya itu, sehingga akan ada orang belajar Alkitab bersama-sama. Oke, mari kita mulai acara kita. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita akan sharing dulu ya. Dulu. Gimana Pastor? Kita udah berapa lama nggak ketemu? 2 minggu ya? Kayaknya udah sebulan lebih deh. Masa sih? Iya. Cuman karena kita teleponan jadi kayak ketemu ya. Gimana kira-kira kabar beberapa sebulan inilah? Apakah yang terbaik yang sudah terjadi atau apa yang terburuk yang terjadi? Ada yang bisa didoakan atau gimana? Pertanyaannya ekstrim banget nih, yang terburuk yang terbaik. Jadi hal yang terbaik ya saya lebih senang share yang positif dulu. Ya setelah masalah pandemi ini kan walaupun lebih banyak waktu di rumah, jarang keluar, tapi ini membuat bonding dengan keluarga itu lebih dekat lah ya kan. Beda kalau saat sibuk, tiap hari keluar pagi, keluar gelap, pulang gelap ya kan. Iya. Namun di saat pandemi ini kita lebih banyak waktu dengan keluarga kan, dengan istri, dengan anak-anak. Apalagi anak baru berapa bulan, Pastor? Anak Yang baru kedua? masuk 5 bulan nih. Nggak kerasa ya? Iya, jadi memang spend time dengan keluarga itu menyenangkan. Jadi ada berkah lah di balik masa yang Pandemi dikatakan ini. sukar sulit ini ya. Nah, itu hal yang paling disyukuri lah, yang positif. Terus hal yang mungkin digumuli ya selama pandemi ini, jadi namanya kehidupan ya. Ada negatif, ada positifnya. Nah, berbicara tentang hal yang paling digumuli, yaitu kita nggak bisa kemana-mana. Kadang-kadang stres juga kan. Jadi meskipun ada via online waktu ibadah, contohlah Rabu malam atau ibadah Sabtu malam dan juga hari Sabat, tapi itu kan waktu tertentu. Meskipun ada care group, kadang-kadang waktu itu dihabiskan kalau enggak nonton berita, baca Alkitab dan lain-lain, kayaknya waktu itu berlalu begitu cepat. Iya, benar. Ya, cepat Tato banget. udah jam 12, tato udah jam 4. Iya.
tapi kita nggak ngapa-ngapain gitu. Nggak ada yang spesifik, Depan komputer yang doang gitu. signifikan yang dilakukan ya. Itulah. Jadi kayaknya lebih banyak membuang waktu. Time killing, apalagi kalau misalnya dihabiskan dengan main catur gitu kan. Udah lupa waktu. Main catur sama Jadi siapa, Sur? kalau Kalau main catur. misalnya, Iya. jadi poinnya yang saya mau sampaikan, kayaknya waktu itu habis begitu saja tanpa ada hasil apa-apa. Nah itulah yang disayangkan. Oke, itu dari saya. Kalau bro gimana? Ada yang mau didoain nggak tapi Pastor? Yang didoain ya ini kan udah mau selesai ya tahun ini ya. Iya. Jadi berdoa. Sekarang aja udah 15 nggak terasa kan? Iya. Jadi mudah-mudahan bisa dilewati lah masa ini. Karena menjelang akhir tahun itu banyak tantangan, banyak ujian, banyak godaan, banyak pencobaan. Mudah-mudahan bisa dilewati dengan segala kemenangan oleh karena penyertaan Tuhan aja. Berarti bisa melewati akhir tahun dengan baik ya? Ya. Tapi semua sehat kan ya? Ya, alhamdulillah sehat semua. Oke, mantap. Kalau dari gua, puji Tuhan kuliah sudah mulai 2 minggu lalu. Awal November udah mulai kuliah. Akhir November ini selesai semua mata kuliah. Akhir November ini ya. Oh. Tinggal penelitian aja. Dan penelitian sih sebenarnya udah selesai. Udah disubmit, tinggal tunggu dipublish. Itu sih yang lagi deg-degan. Soalnya kalau nggak dipublish di Desember ini berarti masih dipublish tahun depan. Itu apa? Menjadi kendala untuk bisa ditamatkan kalau misalnya tahun depan dipublish. Masalahnya kan bulan Januari saya sudah mendapatkan tawaran pekerjaan yang harus ke Medan. Nah, jadi kalau nggak dipublish berarti gue belum bisa ke Medan. Oke. Kalau secara tamatnya sih gue tamat harusnya Juni kalau yang normal. Gitu. Jadi walaupun gue selesai semua Desember ya gue belum wisuda. Wisudanya baru Juni. Nah, tapi kalau nggak dipublish ya berarti belum bisa pergi. Nunggu dipublish dulu. Jadi cari publisher lain. Ya cari publisher lain. Kan anggapannya. Jadi harus dibawa ini papernya gitu. Iya, dibawa kemana-mana lagi. Masalahnya kan nggak bisa submit ke 5 jurnal sekaligus. 1 tolak baru masukin, jadi nggak bisa masukin rame-rame, lihat mana yang terima. Gitu. Aturannya ya. Memang begitu aturannya soalnya. Jadi ya itu sih yang lagi didoakan pagi, siang, sore, malam supaya tembus jurnalnya. Memang kalian ada berapa orang yang melakukan hal yang sama? 13, tapi kan ke berbagai macam publisher. Jadi beda-beda publisher. Beda-beda publisher ya. Ada teman gue yang udah diterima, ada yang udah ditolak, ada yang masih gantung kayak gue antara nggak diterima dan nggak ditolak. Maksudnya si publisher ini nggak kasih kepastian kayak? Katanya dibilang sih lagi kita teliti. Itu aja. Cuman kan udah berapa kali ditelepon? Kalau WhatsApp tiap minggu gue WhatsApp. Gimana Pak penelitian saya? Cuman ya itulah ya belum, kadang dijawab oke, lagi diteliti, kadang nggak dijawab sama sekali. Tapi ya kita juga paham sih mereka kan meneliti banyak makalah ya pasti ya. Makanya cuman bisa gue doain sih, nggak ada lagi yang bisa gue bikin. Ya betul. Jadi gitu. Lo udah buat yang terbaik lo bisa, sisanya serahkan ke Tuhan ya. Mungkin kalau dari gue itu sih yang mau didoain ya. Penerbitan jurnal supaya berjalan baik-baik aja. Jadi itu yang disyukuri dan juga sekaligus digumuli ya. Iya. Okay. Kuliah ya kan supaya bisa selesai on time, selesai dengan nilai yang masuk akal. Nggak usah nilai tinggi, nggak usah nilai jelek, tapi nilai yang masuk akal aja. Nilai yang masuk akal. Bisa ditamatkan dengan prestasi ya kan? Ya, kalau bisa bagus, nggak bisa yang penting lulus gitu aja dulu. Jangan muluk-muluk. Ya seharusnya memang kita ada 1 orang teman lagi, tapi mungkin dia telat. Tadi barusan dikabarin katanya kereta api penuh. Jam kantor, jadi dia memang sumpek gitu, nggak bisa masuk. Iya, jadi tadi waktu aku kemari juga itu di Semanggi sana, yang biasanya itu bisa lewat, tapi sekarang karena ada penyempitan jalan, jadi kayaknya ada jalan yang diperbaiki atau diapain gitu. Jadi waktu lihat jalan macet, dalam hati aku bilang, welcome back macet. Goodbye corona, welcome macet. Iya, selama ini kan kita jalannya lancar-lancar gitu. Jadi ya dalam hati aku bilang ya welcome back macet. Sekarang udah ganjil genap juga lagi kan? Sama satu lagi. Minggu ini, Sabat depan adalah
sahabat pertama kita setelah hampir 2 tahun, akhirnya kita akan gereja offline. Nah, kami belum tahu kapan ini. Lagi mikir-mikir juga. Mungkin yang pertama yang kita mau bikin offline itu rapat majelisnya dulu. Tapi masih ada kontrak dengan hotel, dengan gedung. Enggak, kita hanya waktu pakai aja, baru Bayar. bayar. Oh, nggak per bulan, nggak per tahun. Nggak per bulan, nggak per tahun. Jadi mereka juga, itu bagusnya ya. Bahkan kalau kita nanti bayar minggu depan, boleh juga. Karena Udah kenal. kita udah pakai sekitar 11 tahun. Bus, 11 Iya. tahun. Tapi ya, sejauh ini belum ada kontak lagi. Mudah-mudahan berikut-berikut udah bisa diperjelas lagi. Iya, iya. Kalau kita ya itu ya, sialnya waktu itu kita punya gedung yang udah bagus, sudah sewa. Ternyata mau dijadiin rumah sakit. Kurang beruntungnya ya. Itu yang kurang beruntung mau dijadiin rumah sakit. Jadi Berarti ada yang terbaik yang Ada mau yang disiapkan Tuhan. Sekarang udah dapat yang terbaik kan? Iya. Murah Puji lagi Tuhan. kan? Dapat diskon lagi kan? Katanya, tapi itu dia, gue juga nggak tahu berapa tuh. Ya mudah-mudahan nanti pertemuan berikut bisa disaksikan lagi lah. Iya, Kemurahan Tuhan itu ya. gereja offline. Nah kami juga sebenarnya masih nyari-nyari tempat. Mudah-mudahan dapat lah tempat yang bagus. Gitu. Kalau daerah kalian namanya daerah Jakarta apa? Jakarta Barat. Jakarta Barat, Taman Anggrek ya? Oh. Bukan, itu gerejanya itu di dekat Kedoya. Kedoya. Ruko-ruko lah paling carinya ya. Ini enggak, bukan ruangan serbaguna yang bisa untuk pertemuan banyak orang, yang ada klaster-klasternya, yang bisa dibuka itunya. Kalau banyak orang dibuka pembatasnya. Oh iya. Kalau Jadi dikit orang bisa ditutup. ya. Gitulah, disesuaikan dengan kebutuhan dan budget. Yang paling utama budget ya. Iya. Sesuaikan dengan budget. Ya kita sama-sama berdoa lah ya. Gereja kita kan juga masih nyewa. Semoga bisa dapat gedung juga. Iya. Dan ya kuliah lah kalau dari gue pastor. Gereja offline, kuliah. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Dan apalagi ya. Kalau emang ngelihat mikir-mikir dari sebulan kita terakhir nggak ketemu. Sebenarnya sih banyak berkat yang mau disaksikan. Cuman pas kayak gini langsung lupa. Ya harus mindset aja dari awal tuh bro. Iya. Aku mau bersyukur tentang ini nih. Bersyukur tentang apa ya? Ya kesehatan satu. Oh, gue baru vaksin yang kedua. Puji Tuhan. Cuman sayangnya pas divaksin besoknya gue camping. Terus? Jadi di tengah gunung gue begini. Vaksin kedua itu? Iya. Harusnya udah enggak kan? Hah? Harusnya udah enggak. Maksudnya harusnya tetap vaksin kedua dong? Enggak, maksudnya setelah vaksin kedua itu badan enggak surprise gitu katanya lagi. tergantung orang. Ada yang habis divaksin kedua biasa aja, ada yang cuman sakit dikit, ada yang kayak gue. Kalau gue bawaannya ngantuk banget. Jadi pas sampai di gunung kan camping kan, sampai di gunung terus mata itu kayak sayu gitu, jadinya udah Jadi nggak nikmatin. Jadi ya dinikmatin tidur di gunung. Nggak, waktu lo naik sendiri atau gimana? Berdua sama Elsa. Oh, bisa. Iya. Waktu naik berdua sama Elsa, tapi kebetulan ketemu dengan adik gue, Victor. Dia udah duluan. Oh, jadi dia duluan ke atas? Iya. Jadi dia udah sama anak-anaknya, sama istrinya. Jadi gue biarin lah mereka main, gue ke tenda gue tidur. Ya enak lah, tidur siang, tidur tengah hujan. Oh, sebentar hujan? Iya, deras. Tapi mereka main hujan, si anak-anak itu? Gak tahu juga ya mereka main hujan, karena gue beneran tidur doang. Tapi itulah maksudnya menikmati alam itu, oh ya itu juga mungkin ya, menikmati alam itu, mungkin karena kita di kota ya. Jadi, tapi enak banget pastor, makanya gue usahain sekali sebulan pergi ya? Pergi. Enak itu. Iya, enak beneran. Saya juga kan pengen ke tempat gitu karena dari kampung Iya. menikmati udara pegunungan. Kampung kan di gunung-gunung gitu kan, udaranya segar, pikiran juga nggak sumpek, terus apalagi namanya, selain itu makanan yang simple bisa terasa enak banget gitu kan. Makanya Ya. mungkin udah bisa lah nanti kalau Kembali adiknya ke saya alam. udah gede lagi, udah gedean dikit, Nah, jalan-jalan ke Curug. iya, kembali ke alam. Kembali ke alam. Oke, karena kita sudah selesai sesi sharing kita, makanya kita akan lanjut ke sesi pelajaran Alkitab kita. Pada hari ini kita akan mempelajari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 26. Saya harap teman-teman semua di rumah bisa membuka Alkitabnya karena kita akan mempelajari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 26.
Tetapi kita akan membacanya setelah kita kembali dari yang berikut ini. Kalau Pertanyaannya? enggak, kalau dari gue sih ini maksudnya ya memang mereka kan waktu itu nggak punya emas dan perak kan. Iya, iya. Mereka kan jalan-jalan nggak bawa apa-apa kan. Tapi Hmm. kalau buat gue gimana nih Pastor? Misalnya gue pengen membantu orang, gue nggak punya emas, nggak punya perak, tapi gue juga nggak bisa nyembuhin orang. Waktu ditanya, ini kan sepertinya kredit mau diberikan kepada Petrus. Wah, luar biasa orang ini. Iya, iya. Dia bisa sembuhkan. Tapi pertama-tama gue mau ngambil dari yang orang lumpuh itu tadi. Ya memang oke. kan dia ngikutin terus ya, tapi karena kalau dilihat karena dari kecil. Halo, selamat datang kembali di acara Care Group We Share, We Care, di mana pada hari ini kita akan sama-sama belajar Alkitab. Buat apa kita belajar Alkitab? Supaya kita bisa lebih mengenal Allah dan kasih-Nya, dan kita bisa membagikan Allah dan kasih-Nya kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, hari ini saya ditemani oleh teman saya, Pendeta Antonius. Kita akan mempelajari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 26. Saya harap teman-teman yang di rumah ya sudah membuka Alkitabnya. Siap-siap, kita akan belajar sama-sama dan kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa sekali. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 26. Mungkin Pastor boleh baca dulu ayat 1 sampai 10. Oke, baik. Kisah Para Rasul 3, saya akan bacakan ayat 1 sampai 10 dengan judul perikop, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Dan yang pertama, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Silakan lanjutkan. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, ayat 11, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita.
Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat dengan tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Wah, ini cerita yang luar biasa sekali, Pastor ya. Bahkan ada lagunya kan ya? Lagu anak-anaknya kan? Peter and John. Gimana lagunya tuh? Aku belum pernah dengar. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube ya. Peter and John. Ini lagunya sangat bagus sekali. Suka dinyanyiin sama anak saya. Petrus dan Yohanes. Iya, Petrus dan Yohanes. Oh, oke. Terus? Jadi, kalau kita lihat pembahasan kita hari ini, kan dibilang kan pada waktu hari sekitar pukul 3 petang, jam 3 sore, Petrus, Yohanes ke bait Allah. Dan ada laki-laki yang lumpuh, setiap hari dia harus diusung. Dan dia ditaruh di situ memang untuk peminta-minta. Dan saat dia mau minta sama Petrus dan Yohanes, ini yang luar biasa banget menurut gue, Pastor. Kira-kira menurut lo gimana nih? Dia bilang, orang itu di ayat 5 menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tapi Petrus bilang apa? Emas dan perak gue gak punya. Tapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Jadi dia ngarepin emas, ngarepin perak, atau sekarang mungkin ngarepinnya duit, tapi dapat sesuatu yang lebih luar biasa lagi. Kalau kalau dari gue sih ini maksudnya, ya memang mereka kan waktu itu nggak punya emas dan perak kan. Mereka kan jalan-jalan nggak bawa apa-apa kan. Tapi kalau buat gue gimana nih, Pastor? Misalnya gue pengen membantu orang, gue nggak punya emas, nggak punya perak, tapi gue juga nggak bisa nyembuhin orang. Apa dong yang bisa gue bikin untuk membantu orang kalau gitu seperti ini? Jadi kita bahas dulu ini kondisi yang dialami oleh Petrus dan Yohanes. Mereka kan tujuannya ke bait Allah. Di sini sebenarnya kalau kita ke gereja, kita berpikir nggak untuk bawa persembahan? Pikir pasti. Kepikir ya. Bawa persembahan untuk dipersembahkan ya. Kita kan persembahannya ngasih duit. Namun di sini anehnya Petrus dan Yohanes mau ke bait suci yang notabene-nya ya kalau dari keadaan kita kan bawa duit ya. Paling tidak untuk persembahan, tapi ya yang saya mau tekankan jangan juga karena misalnya nggak ada duit nggak mau pergi ke rumah ibadah ya. Kan ada juga orang ada yang gitu. Malu ya, saya nggak enak nggak bawa persembahan ya. Kalau di gereja nggak ada persembahan malu, nggak usah pergi deh. Jangan juga kayak gitu kan. Ya karena pasti nggak ditanya juga, kamu tadi ngasih persembahan nggak? Bahkan ada orang yang malu nggak ngasih, dia gini juga. Walaupun nggak ngasih, tapi walaupun nggak ada isinya ya, karena nggak enak dilihat orang. Ya biarin aja itu, tapi motifnya kita kalau mau ke rumah ibadah bukan karena mau ngasih persembahan doang kan. Ya paling tidak karena kita mau bersekutu sesama umat Tuhan, dan paling tidak bertemu Tuhan, itu yang pertama. Nah yang kedua, mengenai saudara yang orang lumpuh ini ya. Hal yang menarik dari orang lumpuh ini, dia katakan di ayat 2 ini ya. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Jadi dari sejak lahir ya. Entah dia dari usia berapa memulai profesinya sebagai peminta sedekah. Di sini nggak dijelaskan, tapi intinya
dia punya mental saat itu ya mentalnya hanya sebagai seorang peminta sedekah, ya kan? Dan mental ini selalu berharap mendapatkan belas kasihan. Ya. Selanjutnya di sini dia diusung. Diusung itu artinya diangkat-angkat ya, karena kan dia nggak bisa jalan. Entah itu keluarganya yang mengangkat dia atau ada orang yang memang mempekerjakan dia. Nah, situasi yang kita alami sekarang ini kan bahkan pengemis itu terorganisir, ngerti ya maksudnya? Iya. Jadi ada yang mimpi mereka juga kejar setoran. Iya, benar itu. Nah, jadi kita nggak mau bahas itu ya, tapi intinya ada yang ngusung dia dan mungkin itu juga yang menjadi pendapatannya dia. Ibaratnya pemasukan untuk dia menghidupi kehidupannya secara pribadi maupun selanjutnya. Nah, ini ayat 4 ini. Nah, kita lihat dulu ayat 3. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Dengan simpel ya, minta sedekah. Singkatnya, waktu dimintai sedekah, Petrus dan Yohanes yang lewat situ dan yang berbicara Petrus. Harusnya, kalau saya pikir dari kacamata ini, waktu Petrus lihat ini adalah rasa kasihannya ya. Iya. Atau si orang ini berharap, oh pasti akan ada sesuatu, tapi Pasti kan dia gini-gini juga kan ya, setiap Iya. orang yang lewat. ya menunjukkan wajah kasihan. Iya. Ya. Dan ini yang menarik ya, lihatlah kepada kami, kata Petrus ya. Jadi kayaknya dibilang, kamu dengan saya ini kita nggak ada beda. Kamu hanya duduk di bawah karena nggak bisa jalan, tapi saya juga ini nggak berpenampilan seperti orang yang punya, ya kan? Lihatlah kepada kami, katanya ya. Kita ini sama-sama miskin kok. Mungkin itu yang mau dibilang Petrus ya. Makanya dia bilang emas dan perak ya, aku Iya, juga nggak punya. emas dan perak aku juga nggak punya. Tapi, nah ini yang paling penting yang ada di bagian pertama ini ya. Tapi katanya, itu apa ya? Tapi apa itu? Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Jadi kita boleh tidak punya apa-apa, bro. Tidak punya emas dan perak, tapi kita jangan sampai tidak punya Yesus. Nah, itu pentingnya. Nah, poin yang kedua, ini yang penting juga yang harus diangkat dalam cerita ini, yang lo baca tadi, bro. Waktu ditanya, ini kan sepertinya kredit mau diberikan kepada Petrus. Wah, luar biasa orang ini. Iya, iya. Dia bisa sembuhkan. Lihat ya. Ayat 11 dulu. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Ayat 12. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa, ini poin-poin paling penting, karena kuasa atau kesalehan kami sendiri. Ayat 13, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita yang telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Jadi waktu sudah terjadi mukjizat, si orang lumpuh ini bisa berjalan, bahkan mengikuti Petrus dan Yohanes. Yang paling menarik, saat dipuji, saat orang heran-heran, paling tidak mau minta, oh gimana sih kamu buat itu? Nah, apa yang Petrus bilang? Bukan karena kami ini sebenarnya. Ya ini bukan karena kuasa dan kesalehan kami sendiri. Nah inilah contoh yang paling bagus yang perlu kita ikuti ya. Saat kita sudah melakukan sesuatu yang bagus, sesuatu yang luar biasa menurut pandangan orang, orang sudah terheran-heran, kita bukan malah sombong, oh iya saya jago. Iya karena saya ini memang rajin baca Alkitab ya, karena saya rajin berdoa. Karena saya ini di sini tidak ada kredit yang sedikit pun diambil oleh Petrus. Sepenuhnya dia berikan kepada Tuhan. Namun di balik itu dia juga mengecam. Kalian nggak tahu bahwa kuasa yang kami miliki yang diberikan ini untuk menyembuhkan saudara ini datang dari Dia yang telah kalian salibkan. Iya. Jadi tidak menerima pujian, malah menyalahkan. Oh iya, kalau dipikir malah iya, kalau dilihat kan tidak menerima pujian, menyalahkan karena mereka telah menolak Yesus. Jadi kalau saya jadi pendengar dari apa yang disampaikan Petrus, saya bilang
masa bodoh, saya tinggalkan aja, ya kan? Jadi Petrus tidak menarik minat, bahkan mengecam mereka. Kira-kira ini pandangan lo gimana tuh, bro? Tapi pertama-tama gue mau ngambil dari yang orang lumpuh itu tadi. Ya memang kan dia ngikutin terus ya, tapi karena kalau dilihat karena dari kecil dia memang nggak pernah jalan gitu loh. Ya. Ya kan, makanya dia terheran-heran ngikutin, dan orang lain juga terheran-heran. Ini kan dari kecil nggak bisa jalan, ngemis-ngemis. Semua orang heran, makanya memang dia bilang, kenapa kalian heran? Ini Yesus loh yang kalian ini. Tapi kalian malah salibkan itu katanya. Nah, tapi juga dibilang di sini ayat 17. Saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu berbuat demikian karena ketidaktahuan. Oke. Jadi Petrus mengecam mereka, tapi dari satu sisi dia juga sama seperti semua pemimpin kamu ya. Dia juga salah satu juga ngerti. Oke, gue ngerti kenapa lo bikin ini dulu, karena kalian tuh belum paham firman. Iya. Tapi oke, karena waktu sudah habis, kita potong dulu teman-teman. Nanti kita lanjuti diskusi ini setelah yang satu ini. Waktu kelegaan. Jadi waktu kelegaan ini kalau di Perjanjian Lama itu sering disebut dengan tahun Yobel. Oh, ya kan, masa kasih karunia. Dosa-dosanya. Wah, ternyata waktu gue sukses, banyak yang gue tinggalin. Dia mulai berdoa, dia mencoba meninggalkan kesalahan-kesalahannya. Dan memang walaupun masalah itu nggak langsung terselesaikan, sampai sekarang masih ada masalah, tapi dia bilang saya ada kelegaan yang luar biasa. Betul. Oke, selamat datang kembali teman-teman dalam acara Bible Study kita, Belajar Alkitab, Care Group, We Share, We Care, di mana kita hari ini membahas Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 26. Saya harap Anda semua mengikuti dari tadi. Bagi yang baru bergabung dengan kita saat ini, saya undang kita buka Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 26. Dan tadi kita sudah membahas bagaimana ada orang yang lumpuh sejak lahir disembuhkan oleh Petrus dan Yohanes. Dan saat orang-orang pada ngikutin mereka, kaget-kaget kenapa orang ini bisa sembuh. Petrus dan Yohanes bilang apa? Jangan heran, orang ini sembuh karena Yesus. Tapi Yesus ini dulu orang yang kamu salib. Nah, disinilah kita sampai kemarin Kita sampai sekarang di ayat 17. Jadi Petrus bilang, kamu itu dulu yang salibin Yesus. Tapi terus dia bilang apa? Awalnya dia mungkin agak sedikit marah atau mengingatkan ya, bahwa kamu yang menyalibkan Yesus. Mengecam. Tapi dia bilang, aku tahu kamu berbuat demikian karena ketidaktahuan sama seperti semua pemimpin kamu. Mungkin ini juga alasannya waktu Yesus disalib, Tuhan maafkanlah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Iya. Tapi ya memang ya, dibilang si Petrus ini dia menyadari bahwa karena kamulah Yesus dibunuh, tapi dengan jalan demikianlah Allah menggenapi firman-Nya. Allah menggenapi firman-Nya. Makanya dibilang ayat 19 apa? Ini mungkin panggilan ya. Pengkhotbah dia intinya ke orang-orang yang ngeliatin ini semua. Di ayat 19, sadarlah dan bertobatlah. Iya. Itu poinnya ya. Sadarlah dan bertobatlah. Supaya dosamu dihapuskan. Kayaknya memang kalau kita lihat memang kalau dari kejadian sampai ini, semua inti dari semua khotbah itu sadarlah, bertobatlah atau berbaliklah kepada Allah. Supaya dosamu dihapuskan. Agar Tuhan mendatangkan apa? Waktu kelegaan. Maksudnya waktu kelegaan ini apa ya, Pastor? Ya, waktu kelegaan itu bisa kita kenal dengan hal yang lain. Wah. Oi, shalom saudara. Silakan. Udah beli baterai buat jam di rumah? Aduh, nggak apa-apa. Silakan. Ini kenapa jeruk ada namanya Ziko? Orang tahu yang beli. Halo, Pastor. Halo, Bro. Silakan lanjutkan. Ya, kita lagi membahas Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 26. 3, kita sekarang sudah di ayat 20 ya. Ayat 20 ya. Ya tadi lanjut. Waktu kelegaan itu tadi apa, Pastor? Ya, jadi
agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Jadi waktu kelegaan ini kalau di Perjanjian Lama itu sering disebut dengan tahun Yobel. Oh, Ya oke. kan, masa kasih karunia. Jadi waktu kelegaan ini juga bisa kita artikan dengan masa di mana tidak ada lagi yang namanya kesusahan. Dilanjutkan kan? Iya. Dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kelegaan ini lebih kepada menuntun kita untuk mengerti seperti yang Yesus bilang. Belajarlah kepada aku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah itu ayat sebelumnya dia bilang di Matius 11, dia bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, pikulah yang kupasang karena bebanku pun ringan, dan kamu akan mendapatkan kelegaan. Kelegaan ini lebih kepada peristirahatan ya. Sekolah sahabat kita yang lalu kan bahas tentang beristirahat di dalam Tuhan. Iya. Jadi melegakan kalau tidak ada beban dosa yang kita pikul ya. Karena Tuhan sudah pikul semua itu. Kalaupun kita masih memikul salib hari ini hanya karena kita mau seperti Yesus. Kita pengen menanggung semuanya sendirian. Enggak, bukan sendirian. Kita mau memikul salib karena itu memang Tuhan berikan kepada kita untuk kita mencontohi dia. Jadi ayat yang mungkin penting untuk kita juga mengerti, Lukas 9 ayat 23, dia katakan, barang siapa yang mengikut aku, ia harus memikul salibnya setiap hari, memikul salibnya dan menyangkal dirinya setiap hari dan mengikut aku. 3 poin itu ya, memikul salib, menyangkal diri dan ikut Yesus. Jadi memikul salib ini sebenarnya melegakan. Tapi memang ngomong-ngomong soal kelegaan, beberapa hari yang lalu gue meeting dengan salah satu pengusaha lah, mungkin ada teman kita juga pengusaha Steven. Jadi selama tahun 2020 itu bisnisnya bukan turun pelan-pelan, langsung judus, Anjlok. sampai bayar listrik pun nggak bisa. Sebegitunya dia udah stres, mau coba bunuh diri, udah pokoknya dari yang hebat banget katanya, yang duit itu nggak pernah mikir. Nah, disitulah baru dia mikir untuk kembali kepada Yesus. Kebetulan ini orangnya Kristen juga. Dia katanya malam itu nggak bisa tidur, cuman mikir, aduh besok mesti ngapain lagi, apa yang mesti gue siapin. Tapi saat dia, ya mungkin Tuhan manggil orang dengan cara yang berbeda-beda ya, mungkin kebetulan Bapak ini dipanggil kembali dengan ada sedikit kemalangan gitu mungkin kali ya. Nah saat dia kembali lagi kepada Yesus, dia kembali rajin berdoa, rajin mempelajari firman-Nya. Memang dia sadari dosa-dosanya. Wah, ternyata waktu gue sukses banyak yang gue tinggalin. Dia mulai berdoa, dia mencoba meninggalkan kesalahan-kesalahannya. Dan memang walaupun masalah itu nggak langsung terselesaikan, sampai sekarang masih ada masalah, tapi dia bilang saya ada kelegaan yang luar biasa. Betul. Kelegaan yang luar biasa. Jadi kayak ngelihat mukanya itu kayak bercahaya dan berbahagia, berpengharapan saat dia bilang saya ada kelegaan yang luar biasa saat saya berdoa, saat saya mempelajari Alkitab. Itu kayaknya kesaksian yang sangat luar biasa lah, walaupun ya, sesederhana begitu. Ada lagunya tuh, beban terangkat di Kalvari ya. Iya. Iya benar juga. Ya, jadi kita sebenarnya diberikan kemampuan untuk mengangkat semua beban kehidupan dan itu memberikan kelegaan. Itu kan poinnya. Ya, Bro Moyo gimana? Ada tanggapan? Ya, paling kita kan lo udah dengar pembicaraan kami kan. Tapi gimana? Dulu lah, saya mau mendengarkan dulu sedikit. Tapi paling nggak ada sesuatu nggak mengenai kelegaan karena Kristus gitu? Ada pandangan atau bagaimana? Nggak usah yang dalam-dalam bro. Yang praktis-praktis saja. Terlalu banyak yang praktis nih kayaknya nih. Iya. Kalau bicara kelegaan ya, apa ya, orang hidup itu pasti punya sesuatu ya kan yang mengikat gitu kan. Tadi udah jelasin tuh sama Bang Ziko. Sebenarnya ya gue juga sering sih ngalamin hal itu gitu kan. Waktu sebenarnya sih kalau bilang stres dalam ngurusin usaha ini nggak boleh stres ya untuk berkata. Tapi ada lah beberapa yang memang benar-benar tuh gue pernah cerita sama Bang Ziko, Bang kayaknya gue nih
bukan menjauh dari Tuhan ya. Ada satu hubungan yang hilang antara gue dengan Tuhan gitu. Karena ngurusin bisnis ini yang yang lumayan sibuk lah. Sampai akhirnya tuh gue kayak orang bingung sendiri gitu maksudnya. Ngapain nih kayak gitu kan. Nggak ngapa-ngapain aja cukup, ngerti nggak maksudnya kan. Jadi kayak nggak butuh tempat buat bersandar kalau Bang Wilson bilang kayak kemarin gitu kan. Sampai akhirnya gue di satu titik, gue jadi bingung sendiri nih kayak gitu kan. Segala sesuatu tuh bikin mumet gitu, bikin penat gitu kan. Nah biasanya gue kalau kayak gitu telepon Bang Ziko, Bang doa bareng ya gitu. Tapi waktu itu gue bener-bener minggu lalu di Bali tuh ya kan. Waktu itu pas banget sunsetnya lagi bagus lah segala macem. Di situ gue ngambil waktu sendiri buat bener-bener kayak ngerenung, lalu terus pas lagi bagus-bagusnya itu gue berdoa gitu kan. Nah memang ada kelegaan itu yang gue dapat gitu, kayak wah ini fresh banget nih gitu, ngerti. Jadi kayak yang tadinya kerjaan tuh ini gue cancel ya, gue suruh anak bola kerjain gitu. Tapi setelah berdoa itu terus kayak enjoy lagi tuh, gue langsung yang mana sini gitu. Jernih, gitu. ada Gitu. tenang, lebih Kayak mana tenang. sini yang harus gue iniin gitu. Artinya memang sekali lagi kelegaan itu kita bisa dapat di dalam Tuhan sih, ya kan. Jadi kayak recharge gitu ya. Iya. Karena ya kayak Bang Ziko bilang, ada banyak banget yang kayaknya tuh terikat dengan sesuatu tuh yang bikin penat, bikin nyesek. Kadang-kadang tidur aja nggak bisa dan sebagainya. Tapi waktu datang kepada Tuhan ya kan, ya di situ ada kelegaan. Makanya Tuhan bilang, ya datanglah kepadaku ya kan, aku akan memberikan kepadamu kelegaan gitu. Ini sih nggak ngebahas Alkitabnya, ini lebih kayak kesaksian gue. Iya. Memang kita lagi di aplikasi nih bro. Oh gitu? Iya. Pas nih di 4 menit terakhir. Ya di sini juga makanya si Petrus dan Yohanes juga bilang, salah satu juga supaya kita bisa lega, sadarlah. Ya kan? Sadar bahwa kita butuh Yesus kan. Iya. Dan ya lu juga kan sadar bahwa butuh Yesus, makanya lo ngambil waktu untuk berdoa dan merenung. Dan elemen yang kedua juga, bertobatlah agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Iya, jadi mungkin ada peran yang dilupakan sini. Seorang itu sadar kenapa? Peran dari Roh Kudus ya. Karena yang membuat kita insaf akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Jadi meskipun tidak ada di ayat ini disebutkan Roh Kudus, tapi Roh Kudus yang memberikan kesadaran itu. Kalau enggak, kita nggak akan pernah insaf tentang dosa kita. Dan kita nggak akan pernah untuk berbalik kepada kebenaran. Ya kan? Jadi Roh Kudus ini memberikan solusi ya. Seorang berdosa, supaya dia bisa kembali, dia harus tahu kebenaran. Karena kebenaran ini yang akan membedakan, oh ini dosa, ini tidak. Dan ini akan menuntun kepada kita berbahagia, meskipun akan ada penghakiman. Iya. Ya kan? Beda dengan roh jahat ya. Dia hanya menunjuk dosa kita. Dia tidak akan menunjukkan kita kepada jalan kebenaran. Ya kan? Dan ujung-ujungnya kita akan takut untuk menghadapi penghakiman. Karena tidak ada yang benar yang kita tahu. Jadi ya, meskipun nggak secara eksplisit di sini ditulis ya, tapi sebenarnya yang membuat sadar itu adalah Roh Kudus. Tadi ingat di pasal 2 kan udah bahas bahwa mereka ini dicurahi Roh Kudus. Barulah Petrus bisa berkhotbah dengan luar biasa sehingga 3.000 orang menerima Tuhan lewat baptisan pada saat itu. Nah, buat teman-teman yang di rumah, kalau kita kembali ke ayat 16, dibilang, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Nah, buat pemirsa di rumah, bagi yang mempunyai, mungkin saat ini ada yang mempunyai masalah, ada yang berbeban berat, ada yang sakit dan butuh kelegaan, coba lihat ayat 16. Karena kepercayaan dalam nama Yesus. Baca sampai habis bro, kegantung tadi lo baca. Karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Jadi bagi Anda, sekali lagi, yang mempunyai kesusahan, kesulitan, yang membutuhkan kelegaan, dalam nama Yesus, Anda bisa mendapatkan kelegaan. Tetapi jangan lupa, sadarlah dan bertobatlah dari segala kesalahan-kesalahan kita semua.
supaya tidak terhalang jalan roh itu gitu Pastor ya. Ya kayak kita mau berobat tapi tiap hari masih makan, misalnya kita diabetes tapi tiap hari masih makan cendol, ya sama aja kan. Yang Jadi, manis-manis ya. Iya, yang manis-manis. Jadi sadarlah dan bertobatlah supaya kepercayaan dalam nama Yesus dalam hati saudara Anda semua bisa merubahkan situasi yang ada dalam diri Anda. Saya nggak tahu situasi Anda apa, mungkin ada yang butuh kekurangan, ada penyakit, butuh uang sekolah, atau butuh ini, butuh itu. Kalau Anda ada yang butuh didoakan, jangan lupa kirim ke kita di nomor yang pasti sudah ada di layar Anda, supaya kita juga bisa mendoakan permohonan doa Anda semua. Dan kita percaya bahwa di dalam nama Yesus, kita yang di studio dan Anda semua, saya yakin 100% bisa mendapatkan kelegaan. Semoga pelajaran Alkitab kita pada hari ini bisa membangun kita semua, membangun iman kita semua, dan yang paling penting juga kita bisa bagikan kepada orang lain bahwa akan ada kelegaan dan kesembuhan di dalam nama Yesus. Jadi untuk menutup pelajaran kita hari ini, kita akan berdoa. Stephen, mungkin kalau kesaksian kita tunggu dulu ke episode berikutnya, cuman apakah ada yang mau didoakan mungkin? Doain ada ada mertuanya kakak gue yang saat ini dirawat di rumah sakit Bekasi. Semoga ya Tuhan berikan yang terbaik lah. Oke, Pastor, berarti tolong doakan Ziko dan Stephen nanti. Stephen, boleh tolong doakan Pastor Antonius, permohonan doa dia supaya bisa melewati akhir tahun ini dengan baik. Oke, lo kuliah. Kalau gue kuliah dan gereja offline. Kakak mertua. Kakaknya Mertuanya kakak gue. Mertuanya kakak dia. Ipar lo. Iya. Ipar lo kan? Bokapnya ipar dia. Iya kan, minggu juga gue membahasakan. Orang tua kami gitu. Iyalah. Iya. Oke, kita berdoa. Bapa pengasih, Allah yang panjang sabar, berlimpah dengan kasih setianya. Allah pengasih, pencipta kami, penebus dan penghibur kami yang sejati. Saat ini, dalam segala kekurangan, keterbatasan, bahkan kecenderungan kami yang semata-mata membuahkan dosa, kami datang kepadamu Tuhan. Sebenarnya kami mengakui bahwa hanya Engkaulah yang Tuhan, yang dapat memberikan kami pengampunan dan penyucian dari segala kejahatan di dalam darah Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, yang adalah domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Sebelum melanjutkan permohonan kami ya Tuhan, biarlah pengampunan Engkau sudah berikan, agar doa-doa kami tidak terhalang, dan Engkau boleh menjawab sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami berdoa untuk Brother Ziko dalam pendidikannya Tuhan, sebentar lagi akan diselesaikan. Biarlah kiranya para publisher yang sudah bekerja sama dengan Saudara Ziko boleh segera memberikan tanggapan yang positif, agar paper dari Saudara Ziko ini boleh dipublish, dan Saudara Ziko boleh menyelesaikan pendidikannya dengan segala baik, demi kepujian dan kebesaran bagi nama Tuhan, dan rencana untuk melanjutkan pelayanan di Medan, Tuhan juga sertai, agar Saudara Ziko boleh digunakan secara luar biasa untuk lebih mempersiapkan dirinya, keluarga, orang-orang sekitarnya, dan lebih banyak lagi untuk kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi ya Tuhan. Baru juga untuk ipar dari Saudara Stephen, yang sementara dirawat di rumah sakit saat ini. Biarlah kiranya Tuhan memberikan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati semua tim medis, bahkan semua yang berpartisipasi dalam mengusahakan kesembuhan, makanan, minuman, obat-obatan. Kami berdoa biarlah jamahan Tuhan kuasa Tuhan boleh menjadi bagian dari saudara ini ya Tuhan. Dan apapun yang terjadi, Tuhan akan melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Biarlah kami boleh terus menantikan penggenapan janji Tuhan, dan di atas segalanya kami percaya Tuhan akan buat sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Doa ini akan dilanjutkan oleh sahabat kami, Stephen. Bapa di dalam kerajaan surga, menyambung doa daripada Pastor Antonius. Saat ini kami juga berdoa bagi Pendeta Antonius di dalam pelayanannya. Biarlah Engkau tetap memberikan roh pelayanan, sehingga dimanapun dia melayani dan dalam segala pelayanannya Tuhan berkati, sehingga boleh menuntun banyak jiwa datang kepada Tuhan. Berkati kerinduan hatinya Tuhan, biarlah dia dan keluarga boleh melewati
tahun ini dengan penuh sukacita, dengan baik, dengan penuh kuasa dan juga dengan penuh berkat yang hanya berasal daripada Tuhan. Jika kami renungkan 1 tahun yang telah kami lalui ya Tuhan, banyak sekali berkat, banyak sekali segala hal yang kami lalui, tapi kami akan percaya jika kami masih ada sampai saat ini, itu bukan karena kuat dan hebat kami, tapi karena Tuhanlah yang menuntun kami. Biarlah Engkau memberkati Pastor Antonius, istri dan anaknya, juga keluarganya, dan jemaat di mana dia melayani, Engkau berkati selalu ya Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan tercurah berlimpah atas Pastor Antonius, sehingga apapun yang dia lakukan menjadi kepujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pemirsa yang menyaksikan acara ini, biarlah Tuhan mereka boleh dikuatkan, boleh membangunkan semangat mereka untuk membuat care group yang sama seperti yang kami lakukan saat ini. Biarlah Engkau menuntun setiap pemirsa ya Tuhan, di dalam setiap pergumulan mereka, di dalam setiap kerinduan hati mereka, biarlah Engkau berkati mereka. Jika ada yang sakit ya Tuhan, biarlah Engkau datang, Tuhan lawat, Tuhan jamahkan tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa penyembuhan, sehingga mereka boleh sembuhkan dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena Engkau yang sangat baik, tolong pertemukan lagi kami di saat yang akan datang dengan sukacita yang sama seperti saat ini. Terima kasih ya Bapa, oleh karena Engkau yang sangat baik mendengar dan menjawab doa kami. Bapa, ampuni kami orang berdosa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti acara kita pada hari ini. Kiranya Tuhan bisa memberkati Anda sekalian, dan kiranya Anda juga bisa membuat care group yang sama seperti ini di kota-kota tempat Anda berada. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan dari studio, dan Tuhan memberkati.